Menjadi cantik ataupun menjadi tampan adalah impian setiap orang. Tentunya perlu didukung dari berbagai hal. Hadirnya bedah plastik dalam ilmu kedokteran adalah salah satu hal yang menjadi fokus utama saat ini, di mana perkembangannya semakin hari semakin pesat. Mari kita bedah sisi manusiawi dari dokter spesialis bedah plastik bersama Dr. Rifki Kurniawan, spesialis bedah plastik, hanya dalam program kesayangan kita, Sekilas Sehat. Halo keluarga sehat, bergabung kembali dalam Sekilas Sehat kita pada hari ini, di mana kita akan membahas sesuatu hal yang pastinya sangat-sangat menggugah selera para wanita khususnya. Nah, ini juga berkaitan dengan Happy International Women's Day yang jatuh pada tanggal 8 Maret tahun 2023 yang lalu. Untuk itu kita menghadirkan salah satu dokter kece kita ya, yang kali ini hadir di program Sekilas Sehat, yakni Dr. Rifki Kurniawan, spesialis bedah plastiknya ya dok. Siap. Ya. Betul. Jadi kalau udah berbicara tentang bedah plastik itu pasti banyak sekali yang berpikir bahwa oh ini tentang rinoplasti atau tentang memperbaiki hidung, mungkin untuk beberapa juga kayak operasi mata ya dok ya dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah sisi manusiawi dari dokter bedah plastik. Jadi dokter bedah plastik itu juga bukan dewa ya dok. Siap. Betul. Nah, di mana di sini yang akan kita bahas adalah tentang bedah rekonstruksi. Nah, mungkin kita kenalan dulu yuk dengan Dr. Rifki Kurniawan, spesialis bedah plastik kita. Silakan dok. Jadi gimana sih pandangan orang tentang bedah plastik dok? Kita penasaran sekali kan tentang itu. Iya, yang pertama sih yang pastinya bedah plastik bukan operasi pakai plastik. Iya, betul sih ya dok. Pastinya itu. Terus kita memiliki dua ranah yang dalam garis besar, yaitu rekonstruksi sama estetik. Oke. Nah, kalau rekonstruksi itu pasien dalam keadaan sakit, kita operasi sehingga mencapai fungsi yang bisa normal kembali. Baik. Mendekati normal dengan lebih baik, jadi normal kembali. Jadi ada kerusakan atau ada cacat dulu ya dok ya, pastinya baru ada kerusakan dibuat baru menjadi normal kembali. Normal ya. Ya mungkin 100% nggak bisa ya balik Betul, normal, betul. tapi kita selalu berusaha mencapai 100% ke normal kembali. Baik. Kalau estetik itu orang normal, Oke. tapi yang pingin Kebalikannya ya. menjadi lebih super normal Upgrade lagi. diri Upgrade mungkin ya dok diri. ya, Jadi lebih itulah mengupgrade estetik. dirinya. Ya seperti rinoplasti, genioplasti, abdominoplasti, plasti itu lah. Oke. Siap. Gitu. Jadi itu memang untuk bedah plastik sendiri keluarga sehat harus tahu ya bahwa ranahnya itu baik yang orang yang tidak normal atau semula itu ada kecacatan, sakit dan lain Siap. sebagainya ya dok ya, Iya. diubah supaya menjadi normal maupun yang dari normal mungkin upgrade diri nih. Nah ini pasti kaum wanita pasti banyak yang penasaran kan. Siap. Nah cuman sayangnya hari ini saya menghadirkan Dr. Rifki untuk membahas tentang bedah rekonstruksi yang mana memang adanya kecacatan terlebih dahulu. Nah Siap. kalau bedah rekonstruksi itu sendiri dok, sepengalaman dokter yang pernah dokter kerjakan itu kasus-kasus apa saja ya dok yang dikembalikan lagi fungsinya? Kalau yang selama ini di Lombok, terutama di daerah Mataram ya, yang saya kerjakan yang paling banyak fraktur tulang wajah. Fraktur tulang wajah. Fraktur Ya. tulang wajah, di mana kalau terjadi fraktur tulang wajah ini kan banyak nih, ada tiga apa namanya? Area ya dok ya. Tiga area. Ya. Bisa mandibula, bisa rahang Bawah, tengah, tengah, atas. iya. Nah, itu paling banyak. Terus yang kedua, luka bakar. Bekas luka bakar ya dok ya? Bekas luka bakar Baik. maupun luka Luka bakarnya bakarnya sendiri. sendiri. Oke. Kita sudah merawat mungkin lebih dari selama kurang lebih 3-4 bulan saya di sini, mungkin sudah lebih dari 30-an kita rawat tuh pasien luka Untuk bakar. luka bakar ya dok ya? Berarti Iya. kasus luka bakar itu cukup tinggi ya dok Cukup ya? tinggi. Nah kira-kira itu sebenarnya diapain ya dok? Waktu dokter nih tiba-tiba ada pasien dengan luka bakar datang, apa sih yang dilakukan? Kan biasanya kalau yang kita tahu tuh luka bakar ya udah disiramin air, terus habis itu didiamkan sampai dengan sembuh kering. Nah sebenarnya apa sih yang dikembalikan fungsinya oleh bedah plastik dok? Yang pertama kan kalau fase akut luka bakar nih, pasien terkena luka bakar entah itu di tangan, atau di tempat daerah lain, yang pastinya yang pertama harus dilakukan aliri area luka bakar itu dengan air yang mengalir. Iya, air Dengan mengalir suhu ya dok? kamar biasa aja. Baik. Dengan air yang bersih itu efektif kalau luka bakar di bawah 2 jam. Oke. Nah,
Kalau misalkan lebih dari 2 jam, ya sudah tinggal rawat, bersihkan, desinfeksi, tutup Oke. dengan salep antibiotik atau salep dengan antibakteri boleh. Ya, kalau misalin di bawah 2 jam dengan luka yang kecil, aleri saja, keringkan, tutup lalu ditutup. Jangan sampai luka dibiarkan terbuka. Oke. Terus jangan dikasih namanya odol lah, kecap Iya. lah, apalah. Itu yang paling sering ya, Dok? Udah Odol. nggak usah, tinggal langsung aja dikasih aja sama, dibersihkan, dialiri dengan air, dikeringkan, terus apa kotoran yang melekat disingkirkan. Oke. Ya, setelah itu sudah kering, tinggal kasih antibiotik atau antibakteri topikal, salep, dibuat jadi moist, jangan terlalu basah, baru ditutup pakai kain. Oke, penanganannya Kasar. seperti itu. Seperti itu. Baik, sementara kalau misalnya ada kayak tadi kan dokter sempat menyebutkan tentang fraktur tulang rahang ya dok ya, atau fraktur wajah ya. Jadi keluarga sehat untuk fraktur itu adalah suatu kecacatan setelah terjadinya suatu kecelakaan atau trauma ya dok ya. Misalnya yang akhirnya menyebabkan bagian tulang terutama itu menjadi tidak seutuhnya. Tidak ya. seutuhnya. Tidak ada sesuatu yang terjadi. Nah, pada kondisi-kondisi seperti itu, Dok, kira-kira yang dokter lakukan apa dan kemudian berapa lama sih pemulihannya, Dok? Kalau misalkan yang kita lakukan di rumah sakit ya, kalau misalin di jalan mungkin kita temuin ada fraktur wajah pasien kecelakaan, keluar darah dari hidung, bengkak mukanya, terus setelah dilakukan di jalan ya paling ya pastikan aja pasiennya tidak ada do no harm, tidak mencelakai lagi, terus pastikan nih muka dengan leher ini lurus dulu ya, terus diangkat bawa ke rumah sakit, ada perdarahan ditekan aja di obat tekan, nanti di rumah sakit mungkin kita amankan jalan nafasnya dulu, setelah amankan jalan nafas, perdarahan kita atasi, terus kondisinya kita stabilkan, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang, baru kita lihat patah tulangnya di mana aja sih. Pemeriksaan fisik mungkin kita lihat kita raba, kita ini ada patah di sini, patah di sini, patah di sini, mungkin kita bisa perkirakan, baru kita lakukan CT scan mungkin ya. Yang gold standarnya kita lakukan. Gold standarnya jadi harus dilakukan CT pemeriksaan CT scan ya dok. Ya. Mudah-mudahan tidak ada cedera kepala ya. Kalau ada cedera kepala kan kita harus kolaborasi dengan teman-teman bedah saraf ya, betul. Kalau nggak ada ya alhamdulillah kita bisa lakukan, mungkin kalau kita temukan ada patah tulang di rahang bawah, kan itu kan biasanya kalau patah tulang di rahang bawah ini kan terlihat jelas nih deformitasnya. Iya, kadang miring ke kiri atau kanan, terus dia sakit, mulutnya keluar darah, kesakitan, buka mulut susah. Itu biasanya kalau tulang bawah. Kalau bisa tulang tengah ini biasanya kalau misalkan tulang hidungnya patah bisa keluar hidung dari hidung, terus gigitannya dia buka mulut terasa nyeri, dia tidak bisa membuka mulut secara maksimal. Lalu gigitannya yang biasanya terasa enak dia mencong kiri ke kanan. Betul. Terus kalau misalin ke atas ke bola matanya biasanya hematom besar di dekat mata, terus jadi ada kehitaman kayak mata panda gitu ya dok ya. Hematom besar, terus biasanya ada luka, kalau nggak ada luka dia susah buka mata, ada kemerahan di matanya, terus dia susah menggerakkan bola matanya, terus kadang kalau traumanya terlalu hebat, penglihatannya bisa kabur, itu harus kita kolaborasikan dengan teman-teman spesialis mata. Betul. Nah, kalau misalkan dasar bola matanya hancur karena trauma, itu harus segera kita lakukan tindakan. Kalaupun ada perdarahan di belakang bola matanya, retrobulbar hematom, kita harus lakukan tindakan. Nah, biasanya kita harus aortic plating, kita open reduction internal fixation. Nah, ini gimana sih kalau ada patah di sini biar nggak ada bekasnya, dari mana ngoperasinya. Nah, itu kalau sudah stabil baru kita jadwalkan operasi. Nah, setelah operasi kita biasanya approach-nya operasinya dari mana, ngambil dia patah tulang di tulang pipi. Biasanya kita buka dari dalam mulut sini. Kita buka dari dalam mulut, ketemu patahannya, diambil dikeluarkan. Patahannya, patah tulangnya, semua area patahan. Kalau misalkan cuma di pipi aja, kita buka di dalam situ, kita lihat patahannya, kita posisikan bagus nggak, sudah sejajar, baru kita pakai plat. Biasanya mini plat, plat kecil
ukurannya banyak ukuran, ada 20, 15, 16. Ada. Jadi kalau disobeknya itu bukan di sini ya dok Bukan, ya? Jadi di dalam dari mulut. dalam, Di jadi dalam mulut, dari kelihatannya dalam tetap mulut. bagus ya dok Ternyata tetap setelah bagus. itu. Nah, Oke. Terus kalau misalkan patahannya di bawah bola di apa tulang di bawah mata sini, ya. kita bukanya biasanya dari dari alisnya, dari alis sih, eyelashnya. Eyelashnya ya, Yang di bawah jadi 2 bagian mili. eyelash bawah ya dok ya. Sekitar 2 sampai Tapi itu 5 mili. di sini ya dok ya, di bawah. Ya, di bawahnya persis 2 Baik. sampai 2 Jadi sampai 5. mungkin di lipatan sini ya ke Ya. keluarga sehat. Jadi itu sangat kalaupun nanti penyembuhan dia tidak akan Enggak kelihatan. Ya, kelihatan. Nggak kelihatan. Setelah dijahit pun biasanya dia nggak kelihatan untuk ini udah dibuka apa enggak, itu nggak kelihatan. Wah, berarti bedah rekonstruksi ini tidak hanya memikirkan untuk pengembalian fungsinya saja Enggak, ya dok ya, tapi enggak. melainkan estetiknya juga sebenarnya tetap dilihat di Ya, sana. estetiknya tetap dilihat. Iya. Dan tetap pertama yang kita pikir adalah fungsinya dulu. Baik. Fungsinya kita kembalikan dulu. Mata ini nggak bisa gerak, gimana cara kita kembalikan fungsinya? Kita eksplorasi darah bawah bola matanya, ada otot yang terjepit atau enggak. Kalau enggak ada kalau ada kita bebaskan. Ya. Baru kita tes sudah bebas, baru kita plating. Baik. Jadi tetap mainnya itu tetap main cantik ya, Tetap. keluarga sehat. Harus. Harus. Kalau enggak bukan susah. bedah plastik Bukan judulnya. bedah plastik lagi judulnya. Baik dok. Ini ada beberapa. Saya tanyakan dulu ya untuk keluarga sehat. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diberikan langsung kepada Dr. Rifki Kurniawan? Bisa ditinggalkan selama sesi live kami. Atau jika misalnya masih menginginkan, bisa ditinggalkan langsung di post kami tentang health talk kami pada hari ini. Nanti akan kami jawab setelah kami konsultasikan secara langsung dengan Dr. Rifki. Untuk yang saat ini kami ingin tanyakan, ini langsung sudah diberikan beberapa pertanyaan yang sudah kami rangkum ya dok ya. Siap. Dari sebelumnya. Baik, pertanyaan yang pertama dok, saya memiliki seorang anak dok, ini masih kecil, baru usia 6 bulan, namun anak saya ini dalam kondisi sumbing. Apakah saya bisa melakukan operasi dengan dokter bedah plastik ataukah saya harus pergi ke dokter lainnya dok? Sebaiknya seperti apa? Mohon mohon informasinya dok. 6 bulan ya. Sumbing itu kan ada sumbing bibir, terus ada celah di langit-langit, Betul. sama di celah di alveolarnya, di gusinya. Nah, operasinya itu bisa kita share kompetensi bareng dengan bedah mulut. Bedah mulut ya dok. Tapi kalau bisa silakan ke kita ke bedah plastik. Baik. Kalau mau bedah mulut juga nggak apa-apa, kita sama-sama memiliki kompetensinya. Untuk operasi celah bibir itu ada syarat-syarat operasinya. Baik. Biasanya kalau celah bibir ada rule over 10 namanya. Ya usianya lebih dari 10 bulan, Baik. beratnya lebih dari 10 pound, terus sama HB-nya lebih dari 10. 10 pound berapa? Sekitar 4,8 atau 5 kg. Itu beratnya. Kalau misalkan bayinya anaknya sudah umur 3 bulan, beratnya 5 kg, terus HB-nya 10, silahkan, nggak apa-apa. Kita lakukan rekonstruksi bibirnya dahulu. Oke. Nah, karena itu kita rekonstruksi bibir untuk estetiknya. Ya. Terus yang kedua, kalau ada celah langit-langitnya, itu biasanya kita lakukan pada usia 10-12 bulan. Baik. Nah, celah langit-langit ini biasanya kita siapkan untuk anak-anak bisa bicara biar tidak terjadi suara sengau. Oke. Nah, kenapa dilakukan pada usia 10-12 bulan? Anak kan biasanya bicara mulai pada belajar usia belajar usia bicara itu kan 1,5 tahun. Baik, betul. Nah, jadi umur 10-12 bulan kita operasi dengan harapan setelah tertutup semua pada umur 1,5 tahun celah yang kita tutup dan lukanya itu sudah benar-benar bagus. Ya. Jadi tidak ada nasal escape lagi yang buat suara menjadi sengau. Baik. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya nanti ada datang pasien nih umur usia 4 tahun, Iya. celah langit-langit, bisa nggak dioperasi? Bisa, tetap kita operasi. Nanti suaranya bisa nggak balik kembali dengan bagus, suaranya dengan bagus? Kita usahakan dengan speech therapy. Iya, speech therapy ya dok ya. Harus. Jadi memang itu harus ada perpaduannya keluarga Harus. sehat ya. Harus, kita harus benar-benar kolaborasi dengan disiplin ilmu yang lain. Betul. Harus untuk mencapai maksimal demi Pasiennya juga. Karena kan intinya adalah mengembalikan ke fungsi utama ya dok ya. Pasti. Tidak hanya bentuknya saja keluarga hanya sehat, namun fungsinya juga harus dipertahankan. Baik, kita buka kembali. Apakah ada pertanyaan langsung dari live?
Jika belum ada, kita akan lanjutkan dari yang kami terima sebelumnya. Baik, dokter, saya adalah Nyonya S. Dulu saya pernah jatuh, kemudian ada kerusakan dok katanya, kerusakan fungsi pada jari jemari saya. Kira-kira bagaimana yang harus saya lakukan sekarang ini? Karena untuk saat ini saya tidak bisa memfungsikan jari jemari saya, terutama jari jemari di bagian tangan kanan saya. Padahal saya ingin tetap bekerja dok, seperti itu. Jadi kira-kira menurut dokter seperti apa? Ini dia, mohon maaf dok, tidak menyertakan usia dok. Jadi tidak menyertakan usia. Ya, kalau Nyonya berarti udah dewasa. Biasanya ya. Itu mungkin karena saya yang menyimpulkan dok, Nyonya S. Ya, oke, kita anggap sudah dewasa. Kalaupun anak-anak ya nggak apa-apa. Nah, yang pertama yang paling kita anamnesa dulu. Dia jatuhnya seperti apa, lukanya seperti apa, dia lukanya apakah mengenai jaringan, tulang atau tidak, terus lukanya ototnya terluka apa enggak, tendonnya terluka apa enggak, terus apa namanya perdarahan aktif atau enggak, itu kita harus anamnesa benar dulu. Terus sudah gitu kita melakukan pemeriksaan fisik, dia bisa meluruskan jarinya atau enggak, atau hanya bisa lurus tapi terikat di sendi-sendinya, tidak bisa lurus. Tidak bisa lurus banget. Itu kan beda cerita lagi. Atau hanya dia lurus aja ya, nggak bisa begini ya, nggak bisa difleksikan atau diekstensikan. Nah itu kita harus anamnesa benar, terus pemeriksaan fisiknya udah benar, kita lakukan pemeriksaan penunjang nanti, entah itu kita ronsen apa enggak, ada fraktur atau enggak di tulangnya, baru kita simpulkan ini apa sih, apakah perlu rekonstruksinya seperti apa. Kalau misalkan dia tangannya, jarinya nggak bisa diluruskan karena mungkin dulu kecelakaan, dia ada luka asal dijahit aja, asal dijahit aja, dia jadi nggak bisa ngelurus begini, yaitu harus kita luruskan kembali. Ini kan flexion kontraktur, jadinya pasien dengan kontraktur. Nah, nanti kita luruskan dengan apa? Banyak teknik, tergantung dari pemeriksaan fisik yang kita lihat. Dari apa hasil pemeriksaan yang dokter dapatkan ya? Kita dapatkan. Nanti bisa kita luruskan dengan teknik multiple Z plasti, bisa kita lakukan teknik dan rilis ajar, selalu kita tutup dengan full thickness, dengan kulitnya kita ambil dari selangkangan, kita ambil dari di belakang telinga, bisa kita ambil dari telapak tangan atau dari ininya, bisa kita buat tutup kulitnya di situ. Itu tergantung dari nanti kedalaman jaringan yang kena juga sampai mana, tendonnya kena apa tidak. Nanti itu kan tergantung kita evaluasi setelah kita lakukan pemeriksaan dulu. Baik. Oke, saya tangkap sampai dengan sana ya dok ya. Berarti kan untuk proses bedah rekonstruksi tetap harus ada pemeriksaan fisik dan lain sebagainya. Harus. Dok, saya boleh tanya sedikit nggak dok? Ini hanya penasarannya saya saja dok. Kadang-kadang kan kalau kita melakukan, kita melihat kerjanya bedah plastik, mereka selalu mengambil tulang dari beberapa bagian tubuh lainnya, kemudian memasukkan atau mengkombinasikan dengan tulang yang rusak dan lain sebagainya, atau dengan mengambil kulit yang dicangkokkan ke tempat lain. Sebenarnya sangat saya penasaran dok, kenapa sih kulit di area-area tersebut saja yang diambil? Contoh-contoh yang tergampang nih, keluarga sehat misalnya, kadangkala di lipatan paha belakang, kemudian di selangkangan. Iya, di selangkangan, atau mungkin tadi seperti dokter bilang di kulit telinga, belakang telinga. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan itu gitu dok? Itu tergantung dari ini ya, kebalik lagi dari estetiknya ya. Kalau misalin full thickness nih, kelebihan sama fungsi sih. Kelebihan kita ambil misalnya ketebalan kulitnya full. Semua ketebalan kulit kita ambil. Kalau semua ketebalan kulit kita ambil, otomatis luka yang bekas kita ambil itu harus nutup langsung. Tidak boleh terbuka karena dia nggak bisa sembuh sendiri karena semua kulit kita ambil. Jadi kita ambil di daerah lipatan-lipatan yang bisa kita langsung jahit. Nah, entah itu di bokong di bagian belakang, terus di sini selangkangan, terus di klavikula di sini bisa kita ambil. Di area sini ya. Di sini kita ambil, di belakang telinga bisa kita ambil. Itu pokoknya intinya yang bisa kita langsung jahit langsung. Itu kalau kita butuhkan yang benar-benar seluruh ketebalan kulit. Tapi kalau misalkan setengah ketebalan kulit itu bisa kita ambil di mana aja. Tergantung, tapi usahakan di daerah yang estetiknya jauh lebih bagus kalau diambil. Kalau misalkan cewek nih, cewek ada luka di daerah perut yang harus kita tutup pakai kulit. Enaknya ngambil kulit di mana? Bisa di paha keluar, dalam, atau di daerah lengan, atau di mana aja kan bisa. Tapi kalau bisa kita anjurkan di paha daerah luar.
Oke. Kenapa di paha daerah luar? Walaupun kalau mungkin kalau pakai celana pendek, Kelihatan bakal kelihatan kan ya? nih, bakal kelihatan nih kalau daerah luar. Iya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf nih, kalau misalkan mas suami lagi ini, kalau dibuka kan mesti kelihatan kalau di Kelihatannya dalamnya itu kan bukan yang di dalam, tapi yang di luar, kan dia betul. lebih nyaman ke Lebih suami. nyaman ke ya. suami. Nah, kalau Maksudnya itu. lebih nyaman untuk area privasinya Area dia ya, Dok privasinya ya. ke suami Betul. itu yang lebih nyaman, itu yang kita utamakan. Biasanya Baik. seperti itu. Kenyamanannya pasien juga tetap Ya, dipertimbangkan harus. ya, Dok. Kalaupun nanti saya misalkan operasi, dan itu saya tanyakan mau diambil darah, mau diambil kulitnya Dari- di mana? di mana? Oh, Saya tetap kasih ditanya pilihan. ya, Dok? Saya kasih pilihan nanti. Misalnya saya kasih pilihan. Saya bisa ngambil nih di paha, di sebelah paha bagian luar, belakang, tengah nih. Nyamannya Bapak pasti mintanya jangan sampai pas posisi privacy Itu nggak terlihat. enak Betul, gitu. Biar betul. Bapaknya juga nyaman gitu. Baik. Tapi Jadi kalau- semuanya ya, Dok, yang dilihat ya, semua aspek whole berarti ya. Semua kita Betul, semua. pasti kita kasih pilihan itu biar pasiennya enak, nyaman, setelah operasi juga rasa enak. Oke. Wah, luar biasa sekali. Untuk yang terakhir, saya kembali membuka di live masih belum ada. Baik. Baik untuk rekan-rekan dan juga keluarga sehat lainnya yang sudah sangat mengantisipasi sekali sebenarnya tentang bedah plastik ini, Dok, karena memang dari lama di rumah sakit kita itu sudah berkali-kali ditanyakan apakah ada dokter bedah plastik, apakah ada dokter bedah plastik, dan saat ini telah kita hadirkan Dokter Rifki. Jika tidak ada yang bertanya lagi, saya ingin memberikan informasi bahwa seperti yang tadi sudah diinformasikan oleh Dokter Rifki, bedah rekonstruksi itu sangat diperlukan, terutama untuk kasus-kasus fraktur di bagian wajah. Nah, di sini kami juga sudah bekerja sama dengan Jasa Raharja. Jadi untuk keluarga sehat sekalian yang mungkin setelah terjadi kecelakaan dan lain sebagainya masih membutuhkan adanya tambahan bedah plastik untuk mengembalikan fungsi dari bagian wajah terutama atau bagian-bagian tubuh lainnya, bisa nanti berkonsultasi langsung dengan Dr. Rifki Kurniawan, spesialis bedah plastik kami hanya di Poliklinik Rumah Sakit Harapan Keluarga. Langsung menghubungi ke nomor 0813 5353 7941 atau ke hotline kami ke nomor 0370 617 7000. Bisa langsung dilihat di sini. Dan untuk praktik atau jadwal Poliklinik Dr. Rifki Kurniawan, spesialis bedah plastik akan kami hadirkan di sini. Dan kita sudah sampai pada penghujung acara pada hari ini. Kami informasikan juga untuk tren masa kini, setiap ibu-ibu hamil yang tetap ingin kelihatan singset dan menarik setelah melahirkan, jangan lupa ada layanan atau operasi jenis tummy tuck yang dapat dilakukan setelah dilakukannya operasi seksio sesar ya, Dok ya. Tergantung nanti kita lihat. Betul, tergantung kondisinya juga. Jadi itu untuk hal-hal seperti itu bisa langsung dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada Dr. Rifki Kurniawan. Jadi jangan sungkan-sungkan ya, keluarga sehat silakan langsung datang ke Rumah Sakit Harapan Keluarga karena bagi kami, your health, our care.